Malam itu hujan turun seperti langit sedang berduka. Di tengah badai yang mengamuk di hutan jati sunyi, seorang pria kaya raya yang dikhianati keluarganya sendiri tergeletak bersimbah darah di depan gubuk bambu seorang gadis miskin bernama Naira. Tanpa tahu siapa dirinya, tanpa meminta balasan apapun, gadis sederhana itu merawatnya dengan tulus, memberinya makanan terakhir yang ia miliki, doa terbaik yang ia panjatkan setiap malam, dan sebuah nama baru, Bumi. Namun siapa sangka, pria asing yang ia selamatkan ternyata adalah seorang penguasa perusahaan raksasa yang sedang diburu musuhnya. Ketika cinta tumbuh di antara kesederhanaan dan pengorbanan, takdir justru memaksa mereka berpisah dalam diam. Apakah Bumi akan kembali? Ataukah malam badai itu hanyalah awal dari luka yang lebih dalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Langit malam itu seolah sedang berduka hebat. Awan hitam bergulung pekat menumpahkan jutaan jarum air yang menghantam bumi tanpa ampun. Kilat menyambar sesekali membelah kegelapan hutan jati yang sunyi dengan cahaya putih menyilaukan, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar seakan ingin meruntuhkan keberanian siapapun yang nekat berada di luar sana. Di tengah amukan badai itu, sesosok tubuh pria tertatih menyeret langkah. Napasnya memburu, berpacu dengan detak jantung yang tidak beraturan. Darah segar mengalir dari pelipisnya, bercampur dengan air hujan yang dingin, menciptakan jalur merah pucat di wajahnya yang tampan, namun kini pucat pasi. Dia adalah Elian, seorang penguasa perusahaan raksasa yang beberapa jam lalu dikhianati oleh keluarganya sendiri melalui sabotase rem mobil. Naira terlonjak kaget saat mendengar suara benda jatuh yang cukup keras di depan gubuknya. Ia sedang menjahit baju lusuhnya di dekat lampu teplok ketika suara itu terdengar mengalahkan deru hujan. Dengan ragu dan sedikit rasa takut, gadis itu memberanikan diri membuka pintu. Angin kencang langsung menerpa wajahnya, membawa butiran air dingin. Mata Naira membelalak saat melihat sesosok pria tergeletak tak berdaya di depan pintu gubuknya yang reot. "Astaga, Tuan!" panggil Naira dengan suara gemetar. Ia berlutut di samping tubuh besar itu, mengabaikan tanah becek yang mengotori lututnya. Naluri kemanusiaannya mengambil alih rasa takut. Ia tidak mungkin membiarkan orang ini mati di depan matanya. Saat Naira sedang membalut luka di lengan pria itu dengan kain perca, mata pria itu perlahan terbuka. Elian mengerjap, menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya lampu teplok yang remang-remang. Aroma tanah basah dan kayu tua memenuhi indranya. Ia menoleh dan tatapannya terkunci pada sepasang mata bulat Naira yang menatapnya dengan kekhawatiran tulus. Elian menyadari ia harus bersembunyi dari musuhnya. Aku tidak tahu siapa aku," ucap Elian pelan, memasang ekspresi bingung. Naira menutup mulutnya terkejut. "Ya Allah, Tuan hilang ingatan." Dengan lembut, Naira mengusulkan sebuah nama. "Bagaimana kalau saya panggil Tuan dengan nama Bumi? Karena Tuan datang saat hujan membasahi bumi." Elian tertegun, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari dunianya. Pagi harinya, Elian terbangun di atas dipan bambu yang keras. Ia melihat Naira sedang meniup bara api di tungku tanah. Bahu gadis itu sedikit merosot saat melihat isi dandang nasinya yang kosong. "Maaf ya, Mas Bumi, pagi ini kita belum bisa makan nasi. Berasnya habis," ucap Naira pelan. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah ubi rebus kecil yang sudah dingin. "Ini sisa kemarin sore, Mas. Makanlah untuk ganjal perut." Jantung Elian mencelos. Di dunianya, membuang makanan adalah hal biasa, namun di sini sebutir beras adalah berlian. Gadis ini memberikan makanan terakhirnya untuk orang asing tanpa ragu. Elian merasakan tamparan keras bagi egonya. Ia merasa begitu kecil di hadapan kekayaan hati Naira. Elian melihat tumpukan bunga liar hasil petikan Naira yang akan dijual ke pasar dengan harga murah. Ia memutuskan untuk membantu. "Bunga ini indah, tapi kalau dijual acak, orang menghargainya murah. Kita harus menjual cerita," ujar Elian dengan wibawa seorang pemimpin. Ia mulai memotong duri mawar dan memadukannya dengan bunga aster liar serta tali serat pisang, menciptakan buket bertema, rustik, yang elegan. Tangan Elian yang biasa memegang pena emas kini dengan luwes menata kelopak bunga. Naira menatapnya takjub. "Mas Bumi pintar sekali,
seperti tukang kebun istana. Ada momen saat tangan mereka bersentuhan, menciptakan desiran halus yang membuat jantung Elian berdegup lebih kencang daripada saat memenangkan tender miliaran dolar. Di pasar, lapak bunga Naira yang laris memancing mata serakah preman lokal. 3 pria kekar mendekat dan menendang meja dagangan Naira. "Mana uang keamananmu, Neng?" gertak salah satu preman dengan bekas luka codet. Naira gemetar ketakutan dan bersiap menyerahkan uangnya. Tiba-tiba, tangan Elian mencengkeram pergelangan tangan preman itu dengan kekuatan baja. "Singkirkan tangan kotormu dari dia." Suara Elian terdengar rendah namun mematikan. Aura kepemimpinan sang CEO keluar sepenuhnya, mengintimidasi para preman hingga mereka mundur teratur. Naira menatap punggung Elian dengan rasa takjub sekaligus takut, menyadari bahwa pria yang tinggal bersamanya bukanlah orang biasa. Malam itu, setelah berhasil menjual semua bunga, Naira menyajikan sepiring nasi hangat dengan ikan asin di tengah mereka. "Piringnya cuma satu yang layak pakai, Mas. Kita makan berdua ya," ucap Naira malu-malu. Mereka makan menggunakan tangan di bawah temaram lampu teplok. Elian memperhatikan Naira hanya mengambil sedikit nasi dan memberikan bagian ikan yang lebih besar padanya. "Aku tidak bisa makan kalau kamu tidak makan," ujar Elian lembut, membagi rata nasi tersebut. Keheningan itu terasa syahdu, diiringi suara hujan rintik di atap rumbia. Di gubuk reot ini, Elian belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak butuh garpu perak, melainkan ketulusan yang murni. Setelah makan, Naira menggelar sajadah lusuhnya di sudut ruangan. Elian memperhatikan dari dipan saat Naira salat dengan khusyuk. Dalam sujudnya yang panjang, Elian mendengar isak tangis lirih. "Ya Allah, sembuhkanlah Mas Bumi. Jika dia punya keluarga yang menanti, pertemukanlah mereka kembali. Jagalah dia karena hamba tidak punya apa-apa selain doa." Air mata Elian menetes membasahi bantal yang keras. Doa itu tulus untuknya, padahal kesembuhan Elian berarti kepergiannya dari sisi Naira. Elian merasa menjadi manusia paling miskin di hadapan kekayaan doa gadis itu. Sore itu, Elian melihat sebuah mobil SUV hitam mengkilap melaju perlahan di jalan desa. Instingnya berteriak waspada. Itu adalah mobil anak buah musuh bisnisnya. Rupanya insiden di pasar telah memicu laporan tentang keberadaannya. Elian mengepalkan tangan, menyadari bahwa kehadirannya kini menjadi ancaman bagi keselamatan Naira. Ia tidak bisa membiarkan dunianya yang gelap menghancurkan cahaya gadis itu. Keputusan menyakitkan pun dibuat. Ia harus pergi malam ini juga tanpa pamit agar musuhnya tidak menemukan jejaknya di gubuk ini. Dengan tangan gemetar, Elian menuliskan sepucuk surat di atas kertas bekas pembungkus nasi. Ia menyelipkan uang dolar dan rupiah yang sangat banyak di bawah vas bunga mawar yang mulai layu. Ia menatap wajah Naira yang terlelap satu kali lagi, membisikkan kata maaf yang tak terdengar. "Terima kasih telah menghidupkanku kembali, Naira. Biarkan aku yang akan menemukan jalan kembali padamu jika takdir mengizinkan." Elian melangkah keluar ke tengah kabut malam, meninggalkan surga kecilnya demi melindungi matahari hidupnya. Hatinya hancur, namun ia bersumpah akan merebut kembali tahtanya demi memberikan keamanan sejati bagi Naira. Cahaya matahari pagi menyambut Naira dengan kekosongan. Dipan bambu itu sudah rapi namun dingin. Saat melihat surat dan tumpukan uang di meja, dunia Naira seakan runtuh. Ia membaca kata demi kata dengan air mata yang membanjir. "Kamu jahat, Mas Bumi. Kenapa pergi begitu saja?" Isaknya pilu. Ia merasa terhina karena menganggap kebaikannya dibayar dengan uang. Namun di baris terakhir, janji kembalinya bumi memberikan setitik harapan di tengah kehancuran hatinya. Naira memeluk kertas itu, berjanji akan menunggu meski ia tidak tahu siapa bumi yang sebenarnya. Di gedung pencakar langit Elian Corp, suasana rapat direksi mendadak tegang. Elian berdiri di ujung meja dengan jas Armani hitam yang sempurna, memecat pengkhianatnya, Pak Dharma, dengan bukti sabotase yang nyata. "Singa tidur itu belum mati," ucapnya dingin. Meski ia telah mendapatkan kembali kekuasaannya, Elian merasa hampa. Di mejanya yang mewah, ia merindukan rasa ikan asin dan aroma sambal terasi buatan Naira. Ia memerintahkan asisten pribadinya untuk menjaga Naira dari jauh tanpa diketahui oleh gadis itu. 3 bulan kemudian, sebuah sedan hitam berhenti di depan gubuk yang kini sudah memiliki atap kokoh. Elian turun dengan kemeja putih sederhana, tanpa embel-embel kemewahan. Naira yang sedang menyiram bunga terpaku, menjatuhkan gunting tanamannya. Elian berlutut di tanah yang berdebu di hadapan Naira. "Aku datang untuk minta maaf, Naira. Aku Elian,
tapi jiwaku selamanya milik bumi yang kau ciptakan. Naira memukul dada Elian dengan isak tangis bahagia, melepaskan semua rindu yang selama ini mencekik. Mereka berpelukan di bawah rintik hujan yang seolah memberkati pertemuan kembali mereka. Pernikahan digelar bukan di hotel mewah, melainkan di pekarangan luas, Naira's Florist, yang penuh bunga mekar. Tamu undangan adalah perpaduan unik antara direktur perusahaan berjas dan petani desa berbaju batik. Elian membisikkan janji suci di telinga Naira yang tampak anggun dengan kebaya putih. Terima kasih sudah memilihku, bidadariku. Naira tersenyum, menyadari bahwa doanya di gubuk reot dulu telah dijawab dengan cara yang paling indah oleh Sang Pencipta. 5 tahun kemudian, Elian dan Naira duduk di depan gubuk tua yang sengaja dirawat sebagai kenangan. Seorang anak laki-laki kecil bernama Arka berlari mengejar kupu-kupu di antara mawar. Elian merangkul Naira, menatap hamparan kebun bunga mereka yang luas. Dulu aku berpikir sukses adalah saat orang takut padaku. Ternyata sukses adalah saat aku bisa pulang ke rumah ini, melihat senyummu dan Arka. Di bawah langit senja yang ungu, mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak butuh kasta, hanya butuh hati yang mau menerima dan keberanian untuk memulai kembali. Di hamparan kebun bunga yang luas dan berwarna-warni, Elian berjongkok di samping Arka, mengajarinya cara menanam bibit mawar dengan hati-hati agar tidak melukai akarnya. Tanah di jemari Elian yang dulu hanya terbiasa memegang pena emas kini terasa begitu akrab dan hidup. Naira berdiri tidak jauh dari mereka, memegang keranjang anyaman yang penuh dengan bunga aster dan mawar segar hasil petikan pagi itu. Ingat Arka, bunga ini seperti hati manusia. Jika kita merawatnya dengan ketulusan, ia akan mekar dengan indah dan memberikan keharuman bagi sekitarnya. Ucap Elian dengan nada suara yang penuh kebijaksanaan. Arka mengangguk antusias. Sementara Naira tersenyum haru menyadari bahwa suaminya telah benar-benar menemukan kedamaian yang dicarinya selama ini. Malam harinya, di bawah langit yang jernih dan bertabur bintang, Elian dan Naira duduk santai di teras rumah joglo mereka yang hangat. Elian mengeluarkan sebuah sapu tangan kain perca yang sudah usang dan sedikit pudar. Benda yang dulu digunakan Naira untuk membalut luka di pelipisnya saat malam badai itu. Benda kecil inilah yang mengingatkanku bahwa aku pernah menjadi bumi, pria yang tidak punya apa-apa namun memiliki segalanya karena ada kamu. Bisik Elian sambil menatap sapu tangan itu dengan penuh kenangan. Naira menggenggam tangan suaminya, merasakan kehangatan yang telah menjadi pelindungnya selama bertahun-tahun. Di tengah keheningan malam desa yang damai, mereka menyadari bahwa setiap luka dan pengkhianatan di masa lalu adalah jembatan yang membawa mereka menuju kebahagiaan sejati yang mereka miliki sekarang. Pagi itu, pelataran, Naira's Florist, tampak lebih ramai dari biasanya. Elian dan Naira mengadakan pelatihan merangkai bunga gratis bagi para pemuda desa yang ingin belajar kewirausahaan. Elian, dengan kemeja flanel yang santai, berdiri di samping Naira yang tampak bercahaya saat menjelaskan teknik memilih bunga yang segar. Bukan sekadar keindahan, tapi ketulusan dalam setiap rangkaian adalah kunci, ujar Naira kepada para peserta. Elian menatap istrinya dengan bangga, menyadari bahwa kini Naira bukan lagi gadis pemalu yang ia temui dulu, melainkan seorang pemimpin yang menginspirasi banyak orang di desa mereka. Saat senja mulai menyapa, Elian mengajak Naira dan Arka berjalan-jalan ke gubuk tua mereka yang kini telah menjadi monumen cinta. Mereka duduk di teras kecil itu, menikmati angin sepo-sepo yang membawa aroma tanah dan bunga. Elian merangkul pundak Naira, sementara Arka duduk di pangkuannya sambil menunjuk ke arah langit yang berwarna oranye keunguan. Disinilah semuanya dimulai, Arka, bisik Elian pelan. Naira menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, merasa bersyukur bahwa badai masa lalu telah membawa mereka ke pelabuhan yang begitu damai. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang paling hakiki adalah waktu yang dihabiskan bersama orang-orang tercinta. Malam itu, di dalam rumah joglo mereka yang hangat, Elian menemukan sebuah gambar yang dibuat oleh Arka di atas meja kerja. Gambar itu memperlihatkan 3 orang yang bergandengan tangan di tengah kebun bunga, dengan tulisan, "Keluarga Bumi," di bawahnya. Elian tersenyum dan memperlihatkannya kepada Naira. "Dia benar-benar anak kita," kata Naira dengan mata berkaca-kaca. Elian memeluk Naira erat, menyadari bahwa warisan yang mereka berikan kepada Arka bukan hanya bisnis atau harta, melainkan pemahaman tentang kasih sayang yang tak terbatas kasta. Di kejauhan, suara jangkrik dan harmoni alam desa seolah mengiringi janji mereka untuk terus menjaga cahaya kebahagiaan ini selamanya. Merayakan ulang tahun ke-5, Naira's Florist. Seluruh warga desa berkumpul di halaman yang kini dipenuhi ribuan mawar dan melati yang mekar sempurna.
Elian dan Naira merayakannya dengan memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak petani bunga di desa itu, sebuah wujud syukur atas keberhasilan mereka. Di bawah terik matahari yang bersahabat, Naira memotong tumpeng nasi kuning dengan tangan gemetar karena haru, sementara Elian merangkul bahunya dengan bangga di hadapan semua orang. Mereka bukan sekadar penguasa bisnis bunga, melainkan jantung yang menghidupkan ekonomi dan harapan di desa tersebut. Suatu sore yang tenang, Elian mengajak Arka berjalan-jalan ke tepi sungai jernih yang membelah hutan jati, tempat yang dulu sering ia gunakan untuk merenung saat masih bersembunyi. Sambil duduk di atas batu kali yang besar, Elian menunjukkan bagaimana air yang lembut mampu mengikis batu yang keras jika mengalir dengan konsisten. Kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, Arka, tapi tentang siapa yang paling tulus dalam memberi, ujar Elian sambil mengusap kepala putranya dengan penuh kasih. Dari kejauhan, Naira memperhatikan mereka dengan senyum yang tak luntur, menyadari bahwa Elian telah benar-benar bertransformasi menjadi sosok ayah yang luar biasa bijaksana. Malam harinya, saat Arka sudah terlelap di dalam rumah joglo mereka yang hangat, Elian dan Naira duduk bersantai di ayunan kayu di teras. Elian menggenggam tangan Naira, menatap langit bertabur bintang, dan mengaku bahwa terkadang ia masih merasa seperti sedang bermimpi bisa memiliki kehidupan sedamai ini. Aku sering takut jika suatu saat aku terbangun dan kembali ke malam badai itu, bisik Elian lirih. Namun, Naira mendekat dan menyandarkan kepalanya di bahu Elian, meyakinkannya bahwa semua luka masa lalu adalah pupuk yang membuat cinta mereka tumbuh sekuat sekarang. Di bawah cahaya lampu taman yang temaram, mereka saling menguatkan janji untuk terus menjaga surga kecil yang mereka bangun bersama. Bertahun-tahun kemudian, Naira's Florist telah tumbuh menjadi simbol ketulusan dan keberhasilan sosial di seluruh negeri, membuktikan bahwa bisnis bisa dijalankan dengan hati. Elian dan Naira kini berdiri di balkon rumah mereka, memandang hamparan kebun bunga yang luasnya seolah tak berujung, di mana Arka yang sudah beranjak remaja tampak sedang belajar memimpin para pekerja dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan. Mereka menyadari bahwa pengkhianatan keluarga Elian di masa lalu hanyalah cara semesta untuk mengantarkannya pada kekayaan yang hakiki. Sambil saling bertukar pandang penuh cinta, mereka menyadari bahwa meski musim berganti, akar cinta mereka akan tetap menghujam dalam ke bumi yang pernah menyatukan mereka dalam sebuah malam badai penuh darah. Bertahun-tahun kemudian, gubuk tua yang menjadi saksi bisu pertemuan Elian dan Naira telah dipugar menjadi sebuah museum kecil yang menginspirasi banyak orang. Di sana, Elian dan Naira berdiri bersama Arka yang kini telah dewasa, menyambut tamu-tamu dari berbagai penjuru negeri yang ingin belajar tentang filosofi bisnis berbasis kemanusiaan. Elian menunjuk ke arah dipan bambu yang masih dipertahankan keasliannya, menceritakan bagaimana tempat sesempit itu bisa menampung cinta seluas semesta dan mengubah hidupnya selamanya. Para pengunjung terpukau melihat bagaimana kemewahan hati bisa lahir dari dinding bambu yang sederhana. Di bawah pohon jati besar yang kini menaungi kompleks perkebunan mereka, Elian memberikan sebuah pena tua kepada Arka. Bukan pena emas yang dulu ia banggakan saat menjadi CEO yang angkuh, melainkan sebuah pena sederhana yang ia gunakan untuk menulis surat perpisahan penuh air mata malam itu. Pena ini adalah saksi bahwa kejujuran dan ketulusan jauh lebih berat nilainya daripada emas. Arka, ucap Elian dengan suara berat yang penuh wibawa. Naira merangkul bahu putra mereka, matanya berkaca-kaca melihat bagaimana nilai-nilai yang mereka tanam dengan keringat dan air mata kini telah benar-benar berakar kuat pada generasi selanjutnya. Malam itu, Elian dan Naira kembali ke teras rumah joglo mereka yang hangat, memandang hamparan kebun mawar yang bermandikan cahaya bulan perak. Mereka tidak lagi membicarakan tentang ekspansi bisnis atau persaingan pasar, melainkan mensyukuri setiap rintik hujan yang pernah turun di hidup mereka. Elian menggenggam tangan Naira, menyadari bahwa perjalanan dari seorang penguasa yang dikhianati menjadi sosok bumi adalah perjalanan pulang yang paling indah yang pernah ia tempuh. Di bawah langit malam yang sunyi, mereka menyadari bahwa cinta mereka adalah bunga abadi yang akarnya menghujam ke dalam bumi, takkan pernah layu oleh pergantian musim manapun. Di depan pusat pelatihan, Naira's Florist, yang megah namun tetap asri, Elian dan Naira berdiri berdampingan menyaksikan sekelompok anak muda desa yang antusias belajar merangkai bunga. Keberhasilan mereka kini bukan lagi soal angka di laporan keuangan Elian Corp, melainkan soal senyum di wajah para warga yang kini memiliki harapan hidup lebih baik. Elian menggenggam jemari Naira dengan erat, merasakan kebanggaan yang jauh lebih besar daripada saat ia menandatangani kontrak triliunan rupiah di masa lalu. Ia menyadari bahwa investasi terbaiknya bukanlah saham, melainkan manusia dan cinta yang ia temukan di desa ini. Sore itu,
Elian membawa Arka ke tepi sungai jernih yang membelah hutan jati, tempat yang dulu menjadi saksi bisu kegelisahannya saat masih menjadi bumi. Ia menceritakan kepada putranya bagaimana kejujuran adalah akar dari segala kebaikan, mengalir seperti air sungai yang terus memberi kehidupan meski dihadang bebatuan keras. Naira menyusul mereka dengan membawa keranjang berisi camilan sederhana, dan mereka duduk bertiga di bawah naungan pohon jati besar. Di sana, di antara suara gemericik air dan hembusan angin, mereka menikmati harmoni alam yang tak ternilai harganya, sebuah kemewahan yang tak pernah Elian temukan di balik meja kerjanya yang dingin. Di penghujung hari, saat langit berubah menjadi kanvas raksasa berwarna ungu dan emas, Elian dan Naira berdiri di teras rumah joglo mereka yang hangat. Tatapan mereka tertuju pada gubuk tua yang tetap dibiarkan berdiri di kejauhan sebagai monumen kekuatan cinta mereka. Tak ada lagi rahasia yang menghalangi, tak ada lagi ketakutan akan masa lalu. Yang tersisa hanyalah cinta yang tulus dan rasa syukur yang abadi atas setiap rintik hujan yang pernah turun di hidup mereka. Elian mengecup kening Naira, menyadari bahwa perjalanan dari seorang penguasa yang dikhianati menjadi pria bernama Bumi adalah takdir terindah yang pernah ia tempuh. Pagi itu, suasana desa Sukamaju dipenuhi rasa syukur saat Elian dan Naira meresmikan Sekolah Tunas Bumi, sebuah institusi pendidikan yang mereka dedikasikan untuk anak-anak petani agar bisa belajar teknologi pertanian modern tanpa melupakan etika. Elian berdiri di samping Naira di atas panggung sederhana yang dihias dengan rangkaian bunga matahari yang cerah. Ia melihat bagaimana Naira, dengan anggun dan tulus, memotong pita merah sebagai tanda dimulainya babak baru bagi pendidikan di desa tersebut. Tatapan mereka bertemu, sebuah pemahaman tanpa kata bahwa kekayaan sejati mereka kini telah berbuah menjadi masa depan bagi generasi mendatang, jauh lebih berharga daripada angka-angka di bursa saham yang dulu dikejar Elian. Malam itu, saat suasana desa mulai senyap, Elian dan Naira mengunjungi gubuk tua mereka yang kini telah menjadi museum kecil. Di atas meja kayu yang sudah dipelitur ulang, Naira menemukan kembali lampu teplok minyak tanah yang dulu menemaninya merawat luka Elian. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena kenangan, Naira menyalakan api kecil pada sumbunya. Cahaya oranye yang bergoyang lembut segera mengisi ruangan bambu itu, menciptakan bayangan panjang di dinding anyaman. Elian mendekat, merangkul bahu Naira dari belakang, dan mereka berdua terdiam menatap api kecil itu. Cahaya redup ini mengingatkan mereka bahwa bahkan di tengah kegelapan badai yang paling pekat sekalipun, sebuah kebaikan kecil mampu menjadi mercusuar yang menuntun jiwa yang tersesat untuk pulang. Matahari senja yang berwarna merah jingga mulai turun di ufuk barat ketika Elian, Naira, dan Arka berjalan menyusuri jalan setapak di antara barisan pohon jati yang menjulang tinggi. Arka berlari di depan, memegang layang-layang kecil, sementara Elian menggenggam erat tangan Naira. Angin sore membawa aroma kayu jati dan tanah basah, mengingatkan Elian pada perjalanan panjangnya menembus hutan ini dalam keadaan terluka parah bertahun-tahun silam. Kini, hutan yang dulu terasa mengancam telah berubah menjadi tempat yang paling damai. Elian berhenti sejenak, menghirup udara dalam-dalam, dan menyadari bahwa setiap duri yang merobek jasnya dulu adalah petunjuk jalan menuju harta yang kini ia genggam. Sebuah keluarga yang utuh dan cinta yang takkan pernah layu oleh waktu. Di dalam rumah kaca, Naira's Florist, yang dipenuhi uap air dan aroma harum tanah, Elian dan Naira sedang mengamati sebuah jenis mawar baru yang berhasil mereka kembangkan. Mawar itu memiliki gradasi warna yang unik, perpaduan antara merah darah dan putih bersih, yang mereka beri nama Mawar Bumi. Elian memegang jemari Naira saat mereka berdua berdiri di antara deretan tanaman hijau yang rimbun. Mereka berdiskusi bagaimana keuntungan dari varietas baru ini akan disalurkan sepenuhnya untuk dana kesehatan warga desa yang kurang mampu. Sinar matahari pagi yang lembut menembus atap kaca, menyinari wajah mereka dengan kehangatan yang mencerminkan harapan baru yang mereka tanam bersama. Bertahun-tahun kemudian, Arka yang kini sudah menjadi seorang pemuda yang bijaksana, berdiri di hadapan warga desa Sukamaju dalam acara peresmian perpustakaan desa. Elian dan Naira duduk di barisan depan, menatap putra mereka dengan rasa bangga yang tak terhingga. Elian, meskipun rambutnya sudah mulai memutih di bagian samping, tetap memiliki sorot mata yang tajam dan penuh wibawa yang mencerminkan kepemimpinannya. Naira, yang tetap anggun dengan kebaya batiknya, menggenggam tangan suaminya dengan erat. Arka menyampaikan pidato tentang bagaimana cinta dan ketulusan ayahnya, yang dulu datang sebagai orang asing tanpa nama, telah mengubah desa mereka menjadi surga kecil yang mandiri dan penuh ilmu pengetahuan. Di suatu malam yang tenang, Elian dan Naira kembali mengunjungi gubuk tua mereka yang kini sudah menjadi museum yang sunyi dan penuh kenangan.
Mereka duduk di dipan bambu yang sama, tempat Elian pertama kali membuka matanya dan melihat ketulusan di mata Naira. Cahaya bulan masuk melalui celah-celah dinding bambu yang masih dipertahankan keasliannya, memberikan nuansa nostalgia yang mendalam. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan akan pengkhianatan masa lalu. Mereka saling bersandar satu sama lain, mendengarkan suara alam malam hari yang damai. Elian membisikkan bahwa meskipun identitasnya sebagai CEO telah memberinya kekuasaan duniawi, identitasnya sebagai bumi lah yang memberinya makna kehidupan yang sesungguhnya. Waktu terus berputar, membawa Arka tumbuh menjadi seorang pria yang mewarisi ketegasan Elian dan kelembutan Naira. Di bawah sinar matahari pagi yang cerah, Arka berdiri di tengah hamparan kebun, mawar bumi, memandu para peneliti muda yang sedang mempelajari varietas bunga tersebut. Elian dan Naira berdiri di kejauhan, di teras rumah joglo mereka, memperhatikan putra mereka dengan rasa bangga yang tak terlukiskan. Elian merangkul pinggang Naira, sementara Naira menyandarkan kepalanya di bahu kokoh sang suami. Mereka menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang membangun perusahaan besar, melainkan tentang mewariskan nilai-nilai kemanusiaan yang akan terus hidup melalui generasi berikutnya. Desa Sukamaju kini telah menjadi teladan dunia tentang bagaimana cinta dan ketulusan bisa mengubah kemiskinan menjadi kemakmuran yang beretika. Di penghujung hari yang damai, ketika langit berubah menjadi kanvas berwarna jingga dan violet, Elian dan Naira berjalan perlahan menuju gubuk bambu tua yang tetap mereka pertahankan dengan penuh cinta. Di sana, mereka duduk di bangku kayu yang pernah menjadi saksi bisu awal perjuangan mereka. Elian menggenggam jemari Naira yang masih terasa sama hangatnya seperti saat pertama kali menyentuh lukanya di malam badai itu. Mereka menatap cakrawala yang luas, menyadari bahwa setiap rintik hujan dan kilat yang menyambar di masa lalu adalah bagian dari simfoni indah yang membawa mereka pada kedamaian abadi ini. Elian mengecup kening Naira dengan penuh syukur, menyadari bahwa meski ia pernah kehilangan tahta duniawinya, ia telah menemukan kerajaan cinta yang takkan pernah runtuh oleh waktu. Matahari terbit dengan megahnya, menyapu perbukitan desa Sukamaju dengan warna emas yang hangat. Elian, yang kini telah menemukan kedamaian sejati, berdiri di samping Naira yang masih memiliki binar mata yang sama seperti saat ia pertama kali menyelamatkan nyawanya di malam badai itu. Mereka memandangi hamparan kebun, mawar bumi, yang luas, di mana ribuan kelopak bunga merah dan putih bersinar tertimpa embun pagi. Elian mengeratkan genggamannya pada tangan Naira, menyadari bahwa setiap tantangan yang mereka lalui telah menjadi akar yang memperkuat istana cinta mereka. Di tempat ini, kekuasaan tidak lagi diukur dengan saham, melainkan dengan sejauh mana mereka bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar mereka. Di dalam ruang keluarga rumah joglo mereka yang hangat, terdapat sebuah bingkai foto sederhana yang diletakkan di tempat paling terhormat. Foto itu menggambarkan gubuk bambu tua mereka di tengah guyuran hujan, sebuah pengingat akan asal-usul kebahagiaan mereka. Elian dan Naira duduk bersisian di kursi kayu jati, saling berbagi keheningan yang penuh makna sambil memandangi foto tersebut. Mereka tahu bahwa tanpa malam penuh darah dan pengkhianatan itu, mereka tidak akan pernah menemukan satu sama lain. Kini, gubuk itu bukan lagi sekadar bangunan reot, melainkan simbol kemenangan cinta atas kasta dan keserakahan. Elian mengecup kening Naira, berjanji dalam hati bahwa kisah bumi akan terus hidup dalam setiap mawar yang mereka tanam. Di bawah naungan pohon-pohon jati yang rimbun, Elian dan Naira mengumpulkan penduduk desa untuk sebuah perayaan syukur tahunan yang mereka sebut Festival Bumi dan Bunga. Bukan lagi sekadar bisnis, Naira's Florist telah bertransformasi menjadi jantung kehidupan desa, tempat di mana setiap orang belajar bahwa ketulusan adalah modal utama dalam hidup. Elian berdiri dengan wibawa namun penuh kerendahan hati di hadapan para petani, menceritakan kembali filosofi bumi yang ia pelajari di masa-masa sulitnya. Ia menekankan bahwa kehancuran seringkali hanyalah awal dari sesuatu yang lebih kokoh. Di sampingnya, Naira tersenyum lebar sambil membagikan bibit mawar bumi kepada setiap keluarga. Matanya berbinar melihat bagaimana gubuk reot yang dulu sunyi kini dikelilingi oleh tawa dan kemakmuran seluruh desa. Saat senja terakhir di musim mawar itu tiba, Elian dan Naira berjalan perlahan menuju puncak bukit yang menghadap ke seluruh lembah perkebunan mereka. Mereka duduk bersisian di sebuah bangku kayu tua yang sengaja diletakkan menghadap ke arah gubuk bambu bersejarah dan rumah joglo mereka yang megah namun hangat. Langit berubah menjadi kanvas raksasa dengan gradasi warna oranye, ungu, dan emas yang memukau. Elian menggenggam erat tangan Naira, merasakan setiap garis di telapak tangan yang dulu pernah membalut lukanya dengan kain perca lusuh. Dalam keheningan yang syahdu itu,
Mereka menyadari bahwa setiap tetes air mata dan pengkhianatan di masa lalu hanyalah tinta hitam yang digunakan semesta untuk menuliskan kisah cinta paling abadi dalam hidup mereka. Mereka telah pulang ke rumah yang sesungguhnya, hati satu sama lain. Di bawah siraman cahaya matahari pagi yang menyinari pegunungan desa Sukamaju, Elian mengajak Arka yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas untuk berjalan-jalan di tengah hamparan kebun, mawar bumi. Elian menunjukkan bagaimana batang mawar yang kuat memerlukan akar yang menghujam dalam ke tanah. Sebuah filosofi yang selalu ia ajarkan tentang keteguhan prinsip agar putranya tumbuh menjadi pria yang bijaksana dan memiliki akar kemanusiaan yang kuat. Naira berjalan di belakang mereka, membawa keranjang anyaman kecil berisi kelopak mawar segar sambil memperhatikan interaksi hangat antara ayah dan anak itu dengan penuh rasa bangga. Senyum Naira mengembang saat ia menyadari bahwa Elian, yang dulu datang sebagai pria asing penuh luka dan pengkhianatan, kini telah benar-benar menemukan kedamaian sejati dan menjadi pilar kekuatan bagi keluarga serta seluruh penduduk desa yang mereka cintai bersama. Malam itu, keheningan desa Sukamaju terasa begitu syahdu saat Elian dan Naira kembali mengunjungi gubuk bambu tua mereka yang kini telah menjadi museum abadi bagi perjalanan cinta mereka. Mereka duduk berdampingan di atas dipan bambu yang masih dipertahankan keasliannya, tempat di mana Elian pertama kali membuka mata dan menemukan ketulusan sejati di bawah cahaya lampu teplok yang remang-remang. Elian menggenggam jemari Naira dengan sangat erat, menatap keluar jendela kecil ke arah rumah joglo mereka yang bercahaya hangat di kejauhan sebagai simbol kemenangan cinta atas kasta, pengkhianatan, dan keserakahan harta. Di tempat yang sederhana namun penuh makna ini, mereka menyadari bahwa meski musim berganti dan waktu terus berputar, cinta mereka adalah bunga abadi yang akarnya menghujam jauh ke dalam bumi, sebuah janji suci yang akan terus mekar dan memberikan keharuman selamanya bagi siapapun yang percaya pada kekuatan sebuah ketulusan. Seiring berjalannya waktu, Elian dan Naira mulai menyerahkan tongkat estafet pengelolaan perkebunan kepada Arka. Di suatu pagi yang cerah, mereka berdiri di balkon rumah joglo mereka, memperhatikan Arka yang sedang berdiskusi dengan para petani tua di tengah ladang. Elian meletakkan tangannya di atas tangan Naira yang kini sudah menunjukkan garis-garis usia namun tetap lembut. Dia memiliki ketulusanmu, Naira. Dia tidak memerintah dengan kekuasaan, tapi dengan rasa hormat, bisik Elian. Naira tersenyum, menyadari bahwa nilai-nilai yang mereka perjuangkan sejak di gubuk bambu dulu telah tertanam sempurna dalam diri putra mereka, menjamin bahwa warisan, bumi, akan terus hidup melampaui usia mereka sendiri. Di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30, Elian membawa Naira kembali ke tepi sungai tempat ia dulu sering merenung. Di sana, di bawah pohon jati yang sudah sangat besar, Elian telah membangun sebuah bangku batu sederhana. Mereka duduk berdua, mendengarkan gemericik air yang tetap sama sejak malam badai 30 tahun silam. Elian mengeluarkan sebuah kotak kecil tua, isinya bukan perhiasan baru, melainkan bibit mawar liar yang pertama kali mereka petik bersama. Kita telah menanam banyak hal, Naira. Tapi yang paling indah adalah kedamaian ini, ujar Elian. Mereka saling bersandar, menatap aliran air yang melambangkan perjalanan hidup mereka yang panjang, penuh rintangan, namun berakhir di muara kebahagiaan yang tenang. Sebagai penutup dari perjalanan panjang mereka, Elian dan Naira mengadakan perjamuan sederhana di dalam museum gubuk bambu mereka untuk keluarga inti. Di dinding museum itu, kini tergantung sebuah lukisan besar yang merupakan reproduksi dari gambar keluarga bumi yang dibuat Arka saat kecil. Elian mengangkat gelas tehnya, bersulang untuk masa lalu yang pahit namun membentuk mereka. Terima kasih, Naira, karena tidak pernah menyerah pada pria asing yang datang dengan luka, ucap Elian dengan mata berkaca-kaca. Naira menggenggam tangan suaminya, menatap gubuk yang kini menjadi saksi bisu bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang memiliki ketulusan. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, kisah Elian dan Naira berakhir dengan sebuah pelukan hangat, sebuah penegasan bahwa cinta mereka telah menjadi bagian dari bumi itu sendiri. Puluhan tahun telah berlalu, dan musim mawar telah datang serta pergi berkali-kali. Elian dan Naira kini telah menjadi sepasang kekasih yang lanjut usia, dengan rambut yang memutih sepenuhnya namun binar mata yang tetap sama. Mereka duduk di kursi kayu di tengah taman mawar bumi, yang legendaris, melihat cucu perempuan mereka yang mungil berlari-lari mengejar kupu-kupu. Elian menggenggam tangan Naira yang kini berkerut. Namun baginya, tangan itu tetaplah tangan paling indah yang pernah membalut lukanya di malam badai yang menentukan itu. Mereka tidak lagi berbicara banyak. Keheningan di antara mereka sudah cukup untuk menceritakan rasa syukur atas perjalanan hidup yang panjang dan penuh berkah.
Di bawah siraman cahaya kemasan matahari yang hampir tenggelam, mereka menikmati buah dari setiap benih ketulusan yang pernah mereka tanam di tanah Sukamaju. Gubuk bambu tua itu tetap berdiri kokoh, menjadi simbol bahwa fondasi yang paling kuat bukanlah beton, melainkan ketulusan. Di malam hari, saat lampu-lampu di desa Sukamaju mulai padam, gubuk itu seolah memancarkan cahayanya sendiri, cahaya dari sejarah cinta yang melawan kasta dan keserakahan. Kisah Elian dan Naira telah menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak di desa tersebut, mengajarkan bahwa setiap badai membawa pelangi bagi mereka yang berani untuk tetap menjadi bumi yang rendah hati. Langit di atas Sukamaju malam itu begitu cerah, dengan jutaan bintang yang bertabur seolah-olah semesta memberikan penghormatan terakhir bagi perjalanan dua jiwa yang telah menemukan rumah sejati mereka di antara harum bunga dan rintik hujan. Kisah mereka berakhir di sini, namun cinta mereka akan terus mekar selama mawar-mawar di bumi ini masih menghirup embun pagi. Elian yang kini sudah senja mengajak Lily, cucu perempuan mereka, masuk ke dalam museum gubuk tersebut. Di salah satu sudut, Elian menemukan sebuah peti kayu kecil yang tertimbun kain-kain perca lama. Ketika dibuka, peti itu berisi catatan-catatan harian kecil yang ditulis Elian secara rahasia saat ia masih menyamar sebagai bumi. Ia membacakan satu kalimat untuk Lily. Aku menemukan hartaku bukan di dalam brankas, tapi di dalam senyum seorang gadis yang memberiku ubi rebus. Lily mendengarkan dengan penuh kekaguman, menyerap pelajaran bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berkilau seperti emas. Di taman mawar yang luas, Naira yang rambutnya memutih namun tangannya tetap luwes, mengajari Lily cara merangkai bunga, mawar bumi. Naira menceritakan bahwa setiap kelopak bunga ini membawa doa yang pernah ia panjatkan di tengah malam yang bocor. Ingat Lily, mawar ini hanya akan harum jika dirawat dengan hati, bukan hanya dengan air, bisik Naira lembut. Lily memegang setangkai mawar dengan hati-hati, sementara Elian memperhatikan dari kejauhan dengan rasa syukur yang mendalam, melihat bagaimana cahaya ketulusan Naira kini diteruskan kepada generasi ketiga mereka. Sebagai penutup hari, Elian dan Naira berjalan perlahan menuju bukit tertinggi di Sukamaju. Dari sana, mereka memandangi transformasi desa yang dulunya gersang kini menjadi lembah bunga yang mendunia. Angin sore bertiup, membawa aroma mawar yang menjadi identitas mereka. Elian menggenggam tangan Naira, menyadari bahwa perjalanan panjang mereka dari pengkhianatan menuju cinta abadi adalah sebuah simfoni indah yang telah selesai ditulis dengan tinta kesetiaan. Di bawah langit senja yang damai, mereka tahu bahwa meski raga mereka suatu saat akan kembali ke bumi, kisah, bumi dan mawar, akan terus hidup selamanya di hati setiap orang yang percaya pada kekuatan sebuah ketulusan.